tentang keamanan bisnis yang pertama yaitu kunci pabrik. Sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi simetri. Karena sistem kriptografi simetri menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan enkripsi, maka hal ini mengimplikasikan dua pihak yang berkomunikasi saling mempercayai. Pada sistem kriptografi kunci pabrik, kunci kriptografi dibuat sepasang, satu kunci untuk enkripsi dan satu kunci untuk dekripsi. Kunci untuk enkripsi diumumkan kepada publikasi karena tidak rahasia sehingga dinamakan kunci pabrik E. Kunci pabrik dekripsi bersifat rahasia sehingga dinamakan kunci privat. Nah, kita dapat melihat gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu sertifikat digital. Sertifikat digital adalah setara izin mengemudi, surat nikah, atau bentuk lain dari identitas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sertifikat digital digunakan bersama dengan sistem enkripsi pabrik key. Otoritas sertifikat pihak ketiga ini memiliki tanggung jawab untuk mengkonfirmasi identitas pemegang sertifikat serta memberikan jaminan kepada para pengunjung situs bahwa situs web tersebut adalah salah satu yang dapat dipercaya dan mampu melayani mereka dengan cara yang dapat dipercaya. Sertifikat digital memiliki dua fungsi dasar. Yang pertama untuk menyatakan bahwa orang-orang ataupun website dan sumber dari jaringan seperti server dan router merupakan sumber terpercaya. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan bagi pertukaran data dari pengunjung dan website dari gangguan bahkan pencurian seperti informasi kartu kredit. Sebuah sertifikat digital berisi nama organisasi atau individu, alamat bisnis, tanda tangan digital, pabrik key, nomor seri dan tanggal kadaluarsa. Web browser pada dasarnya telah dibangun dengan memiliki daftar semua otoritas sertifikat utama dan pabrik key mereka dengan menggunakan informasi tersebut untuk mendekripsi tanda tangan digital. Ada dua jenis utama sertifikat digital yang penting untuk membangun situs web aman, dan ini adalah server sertifikat dan personal sertifikat. Selanjutnya yaitu digital signature. Digital signature sedikit berbeda dari server sertifikat karena memungkinkan Anda untuk memvalidasi identitas pengunjung situs web dan bahkan membatasi akses mereka kepada bagian-bagian tertentu dari website. Digital signature atau tanda tangan digital adalah kode digital yang dapat ditempelkan pada pesan dikirim secara elektronis. Tanda tangan inilah yang menjadi identifikasi dari si pengirim pesan. Dalam digital signature, suatu data atau pesan akan dienkripsi dengan menggunakan kunci simetris yang diciptakan secara acak. Kemudian kunci akan dienkripsi dengan menggunakan kunci pabrik dari calon pengirim pesan. Hal ini enkripsi ini kemudian dikenal dengan sebutan digital envelope. Namun sebenarnya ada masalah dalam pendistribusian kunci pabriknya. Katakanlah Anto hendak mengirim kunci pabrik kepada Badu, tapi saat kunci dikirim lewat ajaran pabrik, Malim mencuri kunci PBA. Kemudian Malim menyerahkan kunci pabrik kepada Badu sambil mengatakan bahwa kunci itu adalah kunci milik Anto. Badu karena tidak pernah memegang kunci asli milik Anto, percaya saja saat menerima PBM. Saat Anto hendak mengirim dokumen yang telah ditandatangani dengan kunci private-nya kepada Badu, sekali lagi Malim mencurinya. Tanda tangan Anto pada dokumen itu lalu dihapus dan kemudian Malim membubuhkan tanda tangannya dengan kunci private-nya. Malim mengirim dokumen itu kepada Badu sambil mengatakan bahwa dokumen ini berasal dari Anto dan ditandatangani oleh Anto. Badu kemudian memeriksa tanda tangan itu dan mendapatkan bahwa tanda tangan itu sah dari Anto. Tentu saja kelihatan sah karena Badu memeriksa dengan kunci publik PBM bukan dengan PBA. Nah, ini kita dapat melihatnya, yaitu konsep sertifikat digital ya. Digital sertifikat ini berisi nama Anda, nomor seri, tanggal kadaluarsa, saldo dan kunci pabrik pemegang sertifikat. Beberapa digital sertifikat sesuai dengan standar X509 digital sertifikat dapat disimpan dalam registrasi autentikasi sehingga pengguna dapat melihat kunci public user lain. Lembaga-lembaga mengeluarkan sertifikat digital yaitu Kominfo, VeriSign, Cybertrust. Contoh kasus dari impersonation attack yaitu contohnya dalam teknologi e-commerce pembayaran transaksi dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pelanggan mengirimkan informasi kartu kreditnya melalui website pedagang online. Selama pengiriman, informasi kartu kredit tersebut dilindungi dengan cara mengenkripsi dengan kunci publik pedagang online. Bagaimana pelanggan itu memastikan bahwa website pedagang online tersebut memang benar milik pedagang online dan bukan website pihak lain yang menyamar sebagai website pedagang asli dengan tujuan untuk mencuri nomor informasi kartu kreditnya? Yaitu untuk menjawab masalah di atas, solusinya yaitu dengan memberikan sertifikat digital pada kunci publik. Sertifikat digital dikeluarkan oleh pemegang otoritas sertifikasi. Sertifikat digital adalah dokumen digital yang berisi informasi sebagai berikut, yaitu nama subjek, kunci publik si subjek, waktu kadaluarsa sertifikat, dan informasi relevan lain seperti nomor sertifikat dan lain-lain. CA membagikan nilai hash dari sertifikat digital tersebut. Lalu menandatangani nilai hash tersebut dengan menggunakan kunci private dari CA. Ya, sampai situ dulu video saya dan semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Dadah.